Perkenalkan, nama saya Wahyu Pangodian Siburian dengan NIM B1A1222189 dari kelas D dengan dosen pengampu Pak Muhammad Falian Arsi Nugraha SH MH. Baik, pertanyaan nomor 1. Apa yang menjadi isu hukum dalam pasal tersebut? Yang menjadi isu hukum yang dalam tulisan tersebut adalah fokus tentang force majeure dan bagaimana hal ini berpengaruh pada kontrak konstruksi terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Pertanyaan yang kedua, menjelaskan jenis force majeure beserta akibat hukumnya. Force majeure adalah suatu klausa kontraktual yang mengatur tentang keadaan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berkontrak, sehingga membuat pihak yang berkontrak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan. Dalam hukum, force majeure memiliki dua sifat, yaitu tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban karena suatu kondisi, sedangkan sifat relatif adalah ketika kewajiban tidak dapat dipenuhi dalam keadaan normal hingga suatu waktu tertentu. Pertanyaan nomor 3, apa teori hukum yang dipakai dalam tulisan tersebut? Teori hukum yang digunakan dalam tulisan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan evaluasi norma-norma dan peraturan-peraturan hukum melalui analisis terhadap peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan peradilan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kontrak konstruksi? Yang dimaksud dengan kontrak konstruksi adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi seperti pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain-lain. Soal yang kelima, apa saja muatan hukum yang penting harus dimuat dalam kontrak konstruksi? Muatan hukum yang penting yang harus dimuat dalam kontrak konstruksi adalah 1. Klause force majeure yang jelas dan spesifik. Yang kedua ada klause tentang tanggung jawab dan akibat hukum jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, klause tentang biaya dan waktu pelaksanaan. Yang keempat, klause tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak. Soal nomor 6, apakah kontrak konstruksi termasuk perjanjian bernama atau tidak? Jelaskan. Kontrak konstruksi tidak termasuk dalam perjanjian bernama karena perjanjian bernama adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak yang memiliki nama yang sama, sedangkan kontrak konstruksi adalah perjanjian antara pemerintah dan kontraktor. Soal nomor 7, apa yang menjadi kebaruan dalam tulisan tersebut? Yang menjadi kebaruan dalam tulisan tersebut yaitu bahwa tulisan tersebut membahas tentang bagaimana force majeure berpengaruh pada kontrak konstruksi dan situasi pandemi COVID-19 dan bagaimana pihak-pihak yang berkontrak dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul. Soal nomor 8, apa saja bentuk-bentuk wan prestasi pada konflik konstruksi? Jelaskan. Bentuk-bentuk wan prestasi pada kontrak konstruksi adalah, yang pertama adalah kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, yang kedua keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak, yang ketiga kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar, yang keempat adalah biaya yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Terima kasih. Tidak apa-apa lagi.